dari SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, LPTK Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu di kelas bahasa Winda. Saya, Pak. Aprila, Aprilia, Hana, Siti, M. Agus, Anissa. Oke. Baik, sebelum kita mulai silakan Anissa pimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Pak. Bisa kita belajar? Siap, Pak. Kondisinya fit nggak? Fit, Pak. Tadi sebelum ini pelajaran apa? Sebelum ini BMR, Pak. BMR. Ada yang pakai olahraga, tadi pagi ada olahraga? Ya, Nggak ada. Nggak ada? ada jamnya, Pak. Tadi Iya, Pak tapi jamnya. nggak apa. Tapi fit ya kondisi kalian ya? Alhamdulillah. Baik, kita belajar bahasa Indonesia, tapi sebelum itu kita perhatikan dulu. Ya, jadi materi kita hari ini materi baru. Apa materinya? Artikel opini. Artikel. Nah, ada yang pernah dengar ini? Artikel opini. Pernah dengar? Ada pernah yang belum? Oke, kita lihat. Jadi kita mulai dari pertanyaan ini. Berarti Anissa pernah mendengar istilah dari artikel opini, pernah baca. Yang lain pernah baca artikel opini? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar. Tahu bentuknya seperti apa? Artikel. Kalau kata artikel pernah tahu tidak? Pernah. Pernah apa kira-kira? Berbentuk tulisan berita. Berita, tulisan, Baca. Hah? Bacaan. Kalau opini itu apa? Pendapat, Pak. Pendapat. Jadi kalau digabung bacaan yang Yang berisi tentang pendapat. ya, bacaan yang berisi tentang pendapat. Bagus, Anissa. Anissa pernah baca di mana? Biasa saya bacanya di Google, Pak. Google. Bukan, ya? Nggak di koran konvensional, koran yang biasa tidak. Orang pernah juga, Pak. Oke. Bagi yang pernah, siapa yang selain Anissa yang pernah membaca artikel? Baru Anissa, yang lain baru pernah mendengar. Tapi sebenarnya menurut saya kalian pernah membaca, tapi kalian tidak tahu kalau itu artikel opini. Karena ini sekarang artikel opini bertebaran. Bahkan di medsos, terlepas dari isinya hoax atau tidak, kalian juga sudah membaca. Nanti kita akan tahu bahwa oh ternyata itu yang dimaksud artikel opini. Anissa, tentang apa isinya yang kamu baca? Terakhir yang saya baca mengenai BBM yang naik, Pak. Mengenai BBM yang Naik. naik. Setelah membaca itu, setuju dengan isinya akan oleh masyarakat. Nah, kita dengan BBM naik seharusnya juga kegiatan belajar kan harus naik. Karena kan orang tua kalian membiayai kalian juga akan lebih besar karena kebutuhan kalian akan lebih tinggi. Kira-kira ada tidak dampak kenaikan BBM dengan cara belajar kalian? Secara signifikan tidak. Seharusnya naik. Karena tidak kalian sadari keluarga kita di belakang kita itu membiayai kita jauh lebih tinggi dibanding yang biasa. Seharusnya dengan meningkatnya kesusahan keluarga kita, keseriusan kalian jangan malah menurun. Oke, saya akan sampaikan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan dulu. Jadi sebelum kita belajar kasus. Pertama, mengidentifikasi informasi dari artikel opini yang dibaca dengan tepat. Arti mengidentifikasi berarti kita harus tahu informasi apa yang ada di dalam artikel itu, masalahnya apa dan solusinya menurut penulisnya bagaimana. Itu identifikasi. Yang kedua, menilai informasi baik berupa fakta atau opini dari artikel opini yang dibaca dengan benar. Jadi di dalam artikel opini itu nanti ada fakta dan ada opini. Bisa kalian bedakan? Bisa membedakan fakta dan opini? Bisa. Oke, nanti detailnya apa perbedaan fakta dan opini kalian akan mencari tahu juga sendiri. Dan yang ini nanti kegiatan kita untuk materi ini hanya ada beberapa pertemuan, mungkin 2 atau 3 pertemuan.
Yang pertama yang kita laksanakan hari ini tentang mengevaluasi informasi dan menyusun paragraf opini secara singkat. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan, dan yang terakhir sudah pasti, tapi dalam kegiatan kita di sini itu tidak banyak saya yang menyampaikan. Ini lebih banyak kalian yang mencari tahu. Jadi di depan kalian sudah tersedia sumber informasi, sebuah perangkat CPU komputer beserta jaringan internetnya. Disitulah kalian akan mengeksplor. Disitulah kalian mencari tahu apa yang kalian butuhkan. Karena pada akhirnya dari ujung pembelajaran ini kalian harus bisa membuat sebuah produk. Produknya seperti ini, flipbook. Ada yang pernah mendengar flipbook? Kalau dari segi ininya, buku itu apa? Buku ya, buku lipat. Jadi flipbook ini sebenarnya buku digital, e-book, yang kalau tampilannya dibuka seperti kertas biasa, tapi di Android bisa dibuka, di komputer juga bisa dibuka. Nah ini nanti yang akan kalian buat. Isi dari flipbook ini adalah artikel opini kalian. Menurut kalian bisa tidak anak SMA, SMK membuat artikel opini menjadi sebuah buku? Bisa. Sangat bisa. Nanti kita akan lihat. Nah, penilaian dalam pembelajaran yang akan saya nilai dari kegiatan kalian adalah pertama proses, yaitu kalian ada produk. Produknya sudah pasti tadi flipbook yang tadi. Yang proses apa saja yang akan saya ambil nilainya? Pertama keaktifan kalian, keaktifan yang bertanya, yang menjawab, yang menanggapi, yang mempresentasikan, itu dinilai keaktifan. Yang kedua, misalnya banyak yang aktif, mana nilai yang paling bagus adalah siswa yang berhasil memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Nanti akan ada masalah yang harus kalian cari tahu jawabannya, diskusi dalam kelompok maupun mencari dalam internet. Produk sudah pasti, nanti daya tarik tema. Kalian memilih tema apa yang paling menarik menurut kalian, juga menarik menurut yang akan membaca. Berikutnya kelengkapan struktur yang sudah pasti, terakhir produknya, keindahan flipbook. Lepas saya tidak cuma untuk membahas ini. Setelah tab itu nanti selesai, kita akan membuat sebuah flipbook. Dan keterampilan kalian membuat flipbook ini nanti juga akan bisa kalian manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kalian yang lain. Misalnya kalian punya referensi di kejuruan untuk buatkan flipbooknya, boleh. Dan sebenarnya sekarang dalam pembelajaran Tata 21 kita sebenarnya tidak bisa meminimalisir membawa tas. Buku-buku paket teks kalian itu sebenarnya tidak perlu lagi kalian sandang bawa di dalam tas, karena sudah bisa kita buat dalam bentuk flip. Bisa dibuka di Android atau bisa di komputer. Itu lebih simpel dan kita tidak perlu flip. Nah, ini target dari produk yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kali ini. Flipbook itu sebenarnya buku digital. Nah, ini flipbook saya. Ini buku, bukan semuanya karya saya. Ini buku saya, ini buku saya, ini buku orang. Nah, yang akan kalian buat nanti itu menjadi rak seperti itu. Jadi, saudara, untuk pembelajaran dengan berbasis teknologi ke depan, tugas-tugas siswa itu akan dibuat seperti ini oleh guru. Jadi guru tidak lagi membawa laptop kemana-mana, cukup di akun, di tugas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, fisika, kimia, biologi, kejuruan misalnya. Dan data-data tugas kalian itu ada semua di sini. Kalian tidak bisa lagi besok pas ketika nilai rapor keluar, Pak, nilai saya belum membuat tugas terus loh, Pak. Kok nilai saya segini? Yang nggak bisa protes ya, buktinya nanti ada di sini lah. Ini buku hasil kalian ini semua. Data-data tugas kalian ini semua bisa dicek. Orang tua kalian bisa ngecek, kalian bisa ngecek. Semuanya ada di sini. Kita coba buka satu. Ini antologi esai karya siswa SMA di Jogja. Maksudnya kendalanya kita terkait jaringan ya. Kalau pembelajaran seperti ini full pakai internet. Kalau kita listrik mati, komputer rusak, jaringan macet, ya kita kembali ke zaman batu lagi. Ini flipbook. Ini juga bisa dibuka di Android, bisa dibuka di komputer. Jadi flip itu kita membuat buku seperti ini digital, tidak dicetak seperti buku kita yang biasa. Tapi ini juga bisa dimasukkan ke pustaka digital dan juga bisa di-share di internet, orang bisa baca. Karena sudah kalau kita buat, kita masukkan ke flip HTML5 dan kita masukkan ke Google, orang bisa mencari di mesin pencari. Jadi ketika orang membuat esai SMK pertanian, maka akan keluar juga buku-buku kalian dan bisa dibaca oleh teman-teman kalian di Jawa. Seperti buku ini kemarin memasukkannya kurang sempurna, jadi agak ini. Ini karya teman-teman kalian. Teman-teman kalian yang sudah belajar lebih dulu dibanding kita.
Mengapa pelajar lebih suka berbahasa lisan daripada berbahasa tulis? Ini SMA tidak jelas tulisannya. Nah, ini nanti yang akan kita buat. Yang akan kita buat untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi selesai satu semester sudah jadi satu buah buku. Hanya dari satu teks esai. Bayangkan dalam bahasa Indonesia ada berapa jenis teks yang kalian belajar biasanya. Ketika kurikulum 2013 itu sekitar 5 sampai 6 jenis teks. Sudah adakah karya kalian? Belum, karena tidak terdokumentasikan. Itu kelemahan kita yang lama. Ketika kelas 1 tugas-tugas kita bukunya ganti, buku kelas 1 hilang kan? Tugas-tugas kalian yang berharga itu yang kalian tulis di bahasa Indonesia tugas 1 tahun yang lalu itu hilang. Tapi dengan teknologi seperti ini itu tidak. Setuju kita laksanakan pembelajaran ini? Setuju. Oke. Ini ada contoh-contoh lain. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan dan langkah-langkah pembelajaran juga sudah kalian dengar. Itu langkah kita sampai kita bisa membuat. Jadi di dalam drive kalian silakan kalian buka link sumber pembelajaran. Ada file namanya link sumber pembelajaran, itu kalian double klik, kalian buka. Sudah? Baik, berikutnya kita masuk ke inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yang akan kita laksanakan adalah mengidentifikasi informasi dalam artikel yang dibaca. Baik, silahkan kalian buka, kalian kunjungi link yang ada di yang saya tampilkan dan juga ada di dalam drive yang sudah ada di dalam komputer kalian masing-masing. Silahkan kalian klik dan kalian kunjungi. Dan silahkan kalian klik riopos.jawapos.com nomor 3. riopos.jawapos.com nomor 3. riopos.jawapos.com. Nah, setelah kalian baca, silahkan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok. Kira-kira apa informasi yang kalian peroleh dari artikel yang kalian baca? Informasi itu terkait dengan tema yang diangkat, permasalahan yang disampaikan, dan apa solusi dari penulis. Silahkan didiskusikan dalam kelompok. Oke, cukup. Saya kira waktunya. Baik, informasi apa yang kalian peroleh dari artikel itu? Masalah yang diangkat apa? Mengenai PPDB. Mengenai PPDB, penerimaan peserta didik baru. Masalahnya apa di dalam PPDB yang disampaikan oleh penulis itu? Seleksi yang kurang pas. Seleksi yang kurang pas. Ada lagi? Masalah zonasi. Jadi di sekolah negeri di Provinsi Riau itu ada sekitar 4.680 sekolah yang tersebar dari 12 kabupaten. Sementara untuk SMK dan SMA itu kita mengajarkan soal matematika. Oke, yang berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam sebuah artikel itu ada fakta dan ada opini. Ada fakta dan ada opini. Nah, kadang-kadang kita keliru membedakan mana fakta dan mana opini. Nah, sekarang kalian harus memerinci lebih jauh karena perbedaan fakta dan opini itu banyak. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah kalian diberikan waktu untuk mengeksplorasi informasi dari internet yang ada di hadapan kalian untuk menemukan sebenarnya apa sih perbedaan antara fakta dan opini. Silakan dalam waktu 3-5 menit kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya apa ciri-ciri fakta dan apa ciri-ciri opini. Dan jangan lupa sumber informasi harus kalian cari. Baik, silakan kalian kerjakan, waktu dimulai dari sekarang.
Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya Anissa Rizky Amanda. Di sini teman saya Muhammad Alfari dan Dimas Laviandra. Di sini kami menemukan 7 poin kalimat opini dan kalimat fakta. Kalimat opini yang pertama yaitu mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Yang kedua itu sifatnya subjektif. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang sifatnya relatif. Yang ketiga tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keempat itu tidak ada narasumber dan sumber. Yang kelima menunjukkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang keenam berisi tanggapan atas suatu peristiwa. Kalimat fakta yang pertama itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua itu mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat maupun peristiwanya. Yang ketiga itu dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang keempat bersifat objektif. Yang kelima biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan. Yang keenam menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Yang ketujuh semua data yang dikumpulkan adalah data akurat. Itu ada 7. Sumber referensi kalian dari mana? Kalian tuliskan di dalam itu? Kami dapatnya ini dari Ya, dituliskan di bawah tulisan kan di Word tadi ada contohnya kan, harus ada mencantumkan sumber. sumber yang kami dapat itu dari www.studiobelajar.com. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok yang 1. menunjukkan jumlah tertentu atau statistik. Yang kedua, dalam beberapa teks fakta biasanya terdapat kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis terjadi ketika fakta yang terjadi menit ini belum tentu sama dengan fakta di menit sebelumnya. Hal ini sering terjadi pada fakta yang masih berkembang. Contohnya seperti data hitung cepat pilkada, data korban COVID-19 dan sejenisnya. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menampilkan menyampaikan kalimat-kalimat penting, yaitu dari kalimat fakta. Informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa, dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya, penalaran fakta secara induktif, pengungkapan fakta yang deskriptif, dan apa adanya. Ciri-ciri kalimat opini. Itu ada berapa poin dari 3 ya? 4. Oke, yang opininya? Ciri-ciri kalimat opini yaitu kalimat opini dipengaruhi data pendukung atau konteks di dalamnya, tidak berasal dari narasumber melainkan bersifat personal, hasil pemikiran atau pendapat seseorang atau kelompok terhadap isu tertentu. Kelompok 1 menemukan 7 ciri-ciri fakta dan 7 ciri-ciri opini. Kelompok 2 menemukan 5 ciri-ciri fakta dan 5 ciri-ciri opini. Kelompok 3 menemukan 3 ciri-ciri fakta dan 3 ciri-ciri opini. Sementara kelompok 4 menemukan 8 ciri-ciri fakta dan 8 ciri-ciri opini. Kenapa bisa berbeda? Beda sumber. Beda sumber. Nah, jadi bisa kalian dapat gambaran kan di sana bahwa fakta dan opini itu berbeda tidak? Beda. Sangat berbeda. Dan perbedaannya kadang-kadang ada perbedaan yang jelas, ada yang tidak jelas, ada yang tipis sekali perbedaannya antara fakta dan opini. Dan di dalam artikel yang kalian baca tadi itu ada fakta dan ada opininya. Jadi sekarang coba kalian cari di dalam yang kalian baca tadi itu sekitar 2 saja padanannya. Ini faktanya dan ini opini. 2 saja menemukan yang ada di dalam artikel opini yang di-repost tadi tentang PPDB. 2 fakta, 2 opini yang konkret sesuai dengan kriteria fakta dan opini yang kalian temukan. Itu sesuainya dengan poin yang sudah kalian pilih, sudah kalian temukan. Cari mana fakta dan opininya. Bawa tabel itu silakan bawa tabel baru. Bawa tabel baru yang kalau di dalam drive tadi sama dengan diskusi kita. Tabel Samping Pak Kusir yang sedang bekerja, nggak apa-apa. mengendali kuda supaya baik jalannya. Ya. Kami dari kelompok 1, saya Anissa Rizky Amanda.
Di sini ada Muhammad Alfari dan Dimas Rafiandra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil fakta dan opini yang kami dapatkan dari artikel yang telah kami baca. Yang untuk fakta yang pertama itu, di wilayah Provinsi Riau sendiri terdapat 4.680 sekolah negeri yang tersebar di 12 kabupaten dan kota yang ada. Sementara untuk SMK dan SMA negeri di Provinsi Riau hanya memiliki 431 sekolah. Rendahnya jumlah SLTA di Provinsi Riau yang hanya kurang dari 10% dari total sekolah negeri. Yang ada menjadikan seleksi dari penerimaan peserta didik baru PPDB di Provinsi Riau menjadi sangat selektif dan terbatas dalam melakukan penerimaan peserta didik baru. Itu PPDB. fakta. Itu fakta. Poin keduanya, PPDB online pada tahun 2002 juga memiliki beberapa pilihan jalur penyeleksian, yaitu jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan. Untuk yang opini, poin pertama adalah kota yang terbatas untuk CPDB untuk wilayah domisili yang tingkat kepadatannya tinggi. Jalur zonasi adalah jalur masuk calon peserta didik baru CPD yang berdasarkan kedekatan domisili. Selanjutnya, jalur prestasi adalah jalur masuk yang diperuntukkan untuk calon siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Itu apa? Fakta atau opini? Fakta, Pak. Fakta. Iya. Jalur afirmasi. Terus jalur afirmasi merupakan jalur yang diperuntukkan untuk CPDB yang berasal dari ekonomi yang kurang Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Dan kami kelompok 2 bersama dengan Muhammad Sarvino dan Silvia Ridatul Jannah. Data-data yang ditemukan di sumber Riau Pos. Fakta 1, untuk SMK dan SMA negeri di Provinsi Riau hanya memiliki 431 sekolah. Rendahnya jumlah. Biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W 1H. 3 dapat dibuktikan kebenarannya. 4 berisi data yang sifatnya kualitatif. 5 dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai pada akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyusun opini dalam paragraf. Nah, pada kegiatan kali ini kalian dituntut mampu mengungkapkan pendapat kalian dalam sebuah paragraf singkat atau yang terdiri atas beberapa kalimat. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Pertama, amati lingkungan sekitarmu. Adakah sesuatu yang mengganjal tidak sesuai dengan pikiranmu? Sampaikan hal tersebut dalam sebuah paragraf. Jadi harus kalian pikirkan di lingkungan kalian apa yang menurut kalian tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menurut kalian itu harus kalian kritisi. Yang kedua, kalian bisa membaca di internet tentang berita-berita yang sedang viral atau tentang hal-hal yang sekarang sedang booming. Silakan kalian komentari tentang berita-berita yang sedang viral tersebut dan masukkan pendapat kalian tentang peristiwa itu. Jadi ada 2 cara, silakan kalian pilih dengan menggunakan cara 1 atau menggunakan cara 2. Silakan dikerjakan di dalam kelompok, namun tetap penampilannya secara individu. Kalian hanya boleh berdiskusi untuk bertukar pendapat, tapi penilaiannya yang untuk penulisan ini adalah penilaian secara individu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ya. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik, tutik tatik, tutik tatik, tutik tatik, tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik, tutik tatik, tutik tatik, tutik tatik, tutik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang Waalaikumsalam. Di sini saya membahas mengenai perdebatan
perdebatan hubungan antara rambut dengan hasil belajar. Jadi di sini saya sangat bertolak belakang sama saya, apa hubungan antara rambut dengan proses belajar dan prestasi siswa di sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, terutama di sekolah kita, itu sangat memprioritaskan kasus seperti rambut dan kasus seperti bullying yang harusnya dipatokkan di sana, di nomor 2 kan, yang di nomor 1 kan adalah rambut. Harusnya diprioritaskan itu yang masa bullying ya. Oke, sebentar Pak, ada yang bilang. Nah, dengan adanya guru-guru yang menculak pada siswa-siswa, itu memotongnya dengan sembarangan, yang tidak beraturan, dan memicu siswa itu malu. Tanpa tidak sengaja, guru itu melakukan bullying secara tidak langsung. Jadi guru itu melakukan bullying kepada siswa tersebut. Dengan peraturan rambut itu. Jadi saya sangat menolak sekali rambut panjang yang dipotong dengan sembarangan kepada pihak sekolah. Artinya secara tidak langsung sekolah juga melakukan bullying kepada siswanya dengan aturan rambut. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk Anissa. Ketika guru lihat siswa yang rambutnya terlalu panjang, Pak, disuruh pangkas saja, dirapiin gitu biar nggak terlalu panjang, ini malah kayak saya. Berarti tidak harus diculak-culak begitu. Ya. Oke, bagus. Silakan aplaus, kasih aplaus untuk Sarvino. Baik, kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, informasi yang ada di dalam artikel opini. Isi dari informasi itu pertama ada masalah, yang kedua ada solusi. Yang kedua di dalam artikel opini ada fakta dan opini. Ada fakta dan opini. Dan yang terakhir yang kita lakukan apa tadi? Menyampaikan opini. Nah, opini kalian tadi itu harus dilengkapi dengan fakta dan data agar apa yang kalian sampaikan itu bisa menarik perhatian atau bisa dipahami dengan baik oleh orang lain yang membaca. Oke, ada 3 kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi sekarang kita refleksi. Silakan yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Pertama, pengetahuan apa yang bisa kalian peroleh dalam beberapa menit kita berdua. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan Nisa berdiri. Bisa. Dengan ada kegiatan dan pelajaran pada hari ini, saya memperoleh apa saja kalimat opini, apa aja kalimat fakta, ciri-cirinya. Seperti contohnya kalimat opini itu mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain, dan kalimat fakta itu dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Oke, bagus. Terima kasih Anissa. Berikutnya Dimas. Apa bagian tersulit dalam pembelajaran tadi menurut kamu? Mencari fakta dan opini dalam sebuah artikel luar. Mencari fakta dan opini dalam artikel yang dibaca. Ya. Agak sulit dibanding mencari kriteria apa itu opini dan apa itu fakta. Ya. Oke, bagus. Sylvia, yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini dari sekian kegiatan? Menyampaikan opini. Kenapa? Karena kayak Menyampaikan ada momen untuk mau curhat ya? Ada momen. Oke, bagus. Baik, kasih aplaus untuk kita semua. Ada 3 kegiatan, jadi yang sudah kalian buat itu kalian simpan di dalam komputer, lalu nanti diupload di dalam di dalam drive. Baik, tapi sebelum itu kita perhatikan dulu karena waktu kita sudah habis. Tolong nanti komputernya diluruskan kembali seperti ini. Luruskan seperti ini. Setelah nanti shutdown, keyboard juga dinaikkan ke atas ini. Baik, sebelum kita akhiri, dipersiapkan lagi Anissa untuk kita akhiri dengan pembacaan doa dulu. Silakan Anissa. Seluruhnya siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sekalian. Kita sukan hari ini kita kembali bertemu pada lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kita semua hari ini.